di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juni 2026 ya untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Sekali lagi Sagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah. Kalau sama aku murah aja, nggak mahal. Jadi jangan takut ya. Langsung aja cus kepoin di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai buat para Sagi. Di kartu yang pertama aku lihat akan ada peristiwa yang terkait dengan pengakhiran dari sesuatu ya. Di akhir bulan Juni ini akan ada hal yang berakhir, tapi nanti kita lihat di klarifikasinya kira-kira apa tuh Kak ya. Cuma mungkin salah satu pesannya buat kamu ya, belajarlah ya, dari apapun itu sesuatu yang akan berakhir, selesai ya, tentunya akan ada awalan baru yang menggantikan itu semua. Nanti ada kok yang baru yang gantiin, jadi jangan takut gitu ya. Lalu yang kedua, untuk di akhir bulan Juni kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan penerimaan ya, adanya hal-hal yang entah ini terpaksa harus diterima atau memang mau menerima dengan sepenuh hati. Nanti kita lihat di klarifikasinya, oke? Cuma pesannya buat kamu ya Sagi, belajarlah untuk menerima segala sesuatunya itu dengan ikhlas gitu ya, oke? Karena apa? Ya udah, belajarlah untuk menerima segala sesuatunya, karena kalau udah terjadi nggak ada yang bisa kita rubah. Kita hanya bisa menerima semua yang telah terjadi gitu teman-teman ya. Lalu ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan imajinasi. Adanya imajinasi para Sagi di sini yang apakah meningkat, apakah menurun Kak? Biasanya kan imajinasi itu pastilah berkembang gitu teman-teman ya. Kalau nggak tidak berimajinasi namanya gitu ya. Oke. Dan mungkin pesannya buat kamu di sini bahwa apapun itu menjadi imajinasimu, semoga itu tidak too much, nggak berlebihan. Semoga imajinasimu terhadap hal apapun tentunya selama yang positif bisa memberikan atau meningkatkan aspek kreatif di diri kamu ya. Lalu yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan penyesalan di sini Sagi ya. Jadi akan ada hal-hal yang Sagi sesali di akhir Juni ini ya. Pesannya buat kamu, seharusnya kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa kita rubah dari masa lalu. Jadi buat apa adanya penyesalan? Toh sudah kejadian seperti itu. Kayaknya dua hal ini terkait deh ya. Nanti kita klarifikasi kartunya kamu. Oke? Sagi, oh ya aku mau ngasih tahu dulu untuk angka keberuntungan itu di next reading aja aku sebutin di sini teman-teman ya. Oke, buat para Sagi, aduh sorry, miring banget ya. Sagi, coba langsung aja di sini kita klarifikasi kartunya kamu Sagittarius ya. Yang pertama di sini kan ada peristiwa tentang pengakhiran dari sesuatu. Akan ada hal-hal yang berakhir ya. Akan ada hal-hal yang berakhir di khususnya di akhir bulan Juni gitu. Akhir Juni akan ada hal-hal yang berakhir. Apa yang berakhir Kak di akhir Juni? Kalau aku lihat di sini soal kedekatan kamu yang bergantung dengan seseorang sebelumnya. Jadi kalau Sagi pernah PDKT dengan seseorang, aku lihat, atau kamu pernah dekat sama seseorang, di akhir Juni ada beberapa dari Sagi ini yang kedekatannya ini akan berakhir seperti itu, selesai, atau juga bisa jadi ini terkait dengan kabar baik yang seharusnya kamu terima tapi berakhir begitu saja di akhir Juni tanpa adanya kelanjutan seperti itu. Ya, ini ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Semoga kamu nggak galau lah Sagi ya, semoga tidak galau. Lalu yang kedua di sini tentang penerimaan. Di akhir Juni ini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan penerimaan ya. Apa yang harus kamu terima? Kamu harus menerima bahwa faktanya kamu harus melindungi dirimu dari seseorang. Kamu harus ngeprotek dirimu dari seseorang. Kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri. Apa yang kamu pikirkan,
dan kamu juga menjadi seseorang yang lebih pintar dan lebih realistis ya. Ada hal-hal yang mau nggak mau harus kamu terima ya. Setelah diterima, kamu terpaksa harus protek dirimu. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kamu sukai yang harus kamu terima di sini. Karena after penerimaan ini kamu ngeprotek diri kamu supaya kedepannya ini nggak kejadian lagi kak. Supaya kedepannya aku bisa lebih hati-hati lagi kak, seperti itu ya. Dan ada kata-kata yang jujur akan terlontarkan dari kamu ya, demi ngeprotek diri ini dari kayaknya suatu hal yang akan kamu terima, mau nggak mau harus diterima gitu. Bukan menerima sesuatu ya memang menerima gitu ya apa adanya, bukan terpaksa harus menerima sesuatu mau nggak mau harus diterima karena sudah terjadi, tapi setelah itu ngeprotek banget, kok bisa jangan kejadian lagi nih kayak gitu sesuatu ini ya, kayak mau nggak mau harus diterima aja. Terus yang ketiga terkait dengan imajinasi, apakah ada imajinasi yang berkembang luas lagi kak? Bisa diklarifikasi oleh Knight of Cups. Ada imajinasimu yang berkembang soal perasaanmu terhadap seseorang, hal-hal yang bersifat romantik seperti itu ya. Imajinasi tentang hubungan, tentang koneksi dengan seseorang, tentang perasaan kamu terhadap seseorang ya. Lalu di kartu yang keempat di sini tentang penyesalan. Di akhir Juni ini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan penyesalan. Apa yang kamu sesali di sini Sagi? Aku melihat kamu menyesal bahwa kamu pernah menyayangi seseorang. Lagi galau kah Sagi? Aku melihat kartu-kartu kamu kok galau semua. Ini keterkaitan yang 4 ini ya. Kamu menyesal kenapa kamu pernah menyayangi seseorang ini, seseorang dengan begitu dalam ya. Ya. Berarti di sini betul teman-teman. Apa yang berakhir kedekatan antara kamu dan seseorang, bisa hubungan, mau nggak mau kamu harus menerima semua yang telah terjadi nantinya, dan kamu akan ngeprotek diri kamu dari orang ini. Tapi imajinasimu masih melayang jauh. Jadi kayak logika berkata tidak, hati berkata iya terhadap seseorang di sini masih kamu sayangi dan kamu inginkan. Kamu menyesal pernah menyayangi seseorang karena bisa jadi mungkin terlalu berat untuk mencintai orang ini, menyayangi sesuatu di sini ya. Kayaknya aku terlalu mengambil resiko kak, aku harus berlogika dan membangun hubungan ya, karena kedepannya kita makan nasi bukan makan cinta doang gitu. Agak berat ini Sagi ya. Oke, masalah percintaan terbaca di sini peristiwanya. Keempat-empatnya ini ya, ada kaitannya ternyata. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya. Di akhir Juni energi paling kuat ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra dan Aquarius, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.